Putri Danau, kembalinya kekuatan ajaib. Dalam kerajaan yang penuh keajaiban, Putri Danau dikenal sebagai pelindung yang tak tertandingi. Dengan kekuatan ajaib yang berasal dari air dan alam, dia telah menjaga perdamaian di kerajaannya. Namun, suatu hari, ketika dia berhadapan dengan ancaman yang lebih kuat dari sebelumnya, kekuatan ajaibnya mulai memudar. Dia berjuang melawan musuh-musuhnya, tetapi kekuatan ajaibnya tidak bekerja dengan baik. Terluka dan bingung, Putri Danau harus mencari jawaban. Putri Danau berbicara dengan dewa yang bijaksana dan makhluk-makhluk magis yang dia kenal. Tetapi tak satu pun dari mereka dapat memberikan penjelasan tentang mengapa kekuatannya melemah. Dengan tekad yang kuat, dia terus berusaha untuk menemukan jawaban. Dia memutuskan untuk mencari negeri sihir, tempat misterius yang konon menyimpan sumber kekuatan ajaibnya. Putri Danau memulai perjalanannya menuju negeri sihir, tempat yang konon menyimpan sumber kekuatan ajaibnya. Namun, untuk mencapai tujuannya, dia harus melewati serangkaian ujian yang menantang dan menguji tekadnya. Putri Danau dan sahabatnya memasuki hutan misterius yang dikenal sebagai hutan bayangan. Di sana, mereka harus menghadapi ketidakpastian dan ketakutan yang mendalam. Hutan itu dipenuhi dengan kabut tebal dan suara-suara aneh yang membuat mereka merasa terisolasi. Ujian ini menguji keberanian dan kemampuan Putri Danau untuk tetap tenang dalam situasi yang menakutkan. Di dalam hutan, mereka menemukan gua ujian kebenaran, tempat di mana setiap kata yang diucapkan harus benar dan jujur. Ujian ini menguji integritas Putri Danau dan membuatnya harus memilih kata-kata dengan bijaksana. Jika dia gagal, gua ini dapat menjadi labirin yang tak berujung. Setelah berhasil keluar dari gua, Putri Danau melanjutkan perjalanan. Di tepi sungai yang indah namun misterius, Putri Danau menemukan sungai emosi. Airnya berubah-ubah sesuai dengan perasaan hati. Untuk melewatinya, Putri Danau harus menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri dan mengendalikan emosinya. Ini mengajarkan kepada Putri Danau tentang pentingnya mengatasi emosi dan menemukan ketenangan batin. Saat mendekati negeri sihir, mereka menemui benteng kristal yang megah. Untuk melintasinya, mereka harus memecahkan teka-teki yang rumit dan memahami kebijaksanaan yang tersembunyi di baliknya. Ujian ini mengajarkan tentang kecerdasan dan pemahaman yang mendalam. Akhirnya, di puncak perjalanan mereka, Putri Danau bertemu dengan naga bijak, penjaga pintu menuju negeri sihir. Naga ini memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang luas tentang dunia magis. Untuk diterima ke negeri sihir, Putri Danau harus berbicara dengan naga bijak dan membuktikan tekadnya untuk memulihkan kekuatan ajaibnya. Melalui ujian-ujian ini, Putri Danau mengasah karakternya, menemukan kekuatan dalam dirinya, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang arti sejati dari kekuatan ajaib yang dimilikinya. Ujian-ujian ini bukan hanya tantangan fisik, tetapi juga menguji kebijaksanaan, integritas, dan koneksi emosionalnya dengan alam dan makhluk magis di sekitarnya.
Saat Putri Danau dan sahabatnya mendekati tujuan mereka di negeri sihir, mereka menyadari bahwa kekuatan jahat yang mengancam semakin kuat dan menakutkan. Untuk mengatasi ancaman ini, mereka harus menghadapi serangkaian pertarungan yang mendebarkan dan mempertaruhkan segalanya. Pertarungan di lembah angin. Ketika mereka memasuki lembah angin, mereka dihadapkan pada serangan mendalam dari pasukan bayangan yang dikendalikan oleh kekuatan jahat. Putri Dana menggunakan kekuatan ajaibnya untuk menciptakan angin yang kuat, membelokkan serangan, dan menjaga diri mereka tetap aman. Dalam pertarungan yang sengit ini, kekuatan angin yang dikuasai Putri Danau menjadi aset yang penting. Pertarungan di Danau Kegelapan. Di tepi Danau Kegelapan yang mendalam, mereka dihadapkan pada monster air ganas yang datang dari dalam air. Putri Danau harus menggabungkan kekuatan ajaibnya dengan keberanian dan kelincahan untuk melawan monster ini. Dia menggunakan kekuatan air untuk mengendalikan gelombang dan mencegah monster tersebut mendekati mereka. Pertarungan di rimba bayangan. Saat mereka masuk ke rimba bayangan, mereka harus menghadapi makhluk-makhluk hutan yang licik dan tak terlihat. Putri Dana menggunakan kepekaan alaminya untuk menghindari jebakan dan menciptakan perlindungan untuk diri mereka. Dia mengandalkan kecerdasan dan intuisinya untuk mengalahkan musuh-musuh yang sulit dilihat ini. Pertarungan di puncak gunung tertutup kabut. Di puncak gunung tertutup kabut yang misterius, mereka berhadapan dengan pasukan bayangan yang lebih besar dan lebih kuat. Putri Danau menghadapi tantangan besar ini dengan menggabungkan kekuatan ajaibnya dengan taktik yang cermat. Dia menciptakan kabut tebal untuk menyulitkan musuh dan menggunakan kekuatan alam untuk mengendalikan pertempuran. Di pusat negeri sihir yang gelap dan misterius, Putri Danau dan sahabatnya akhirnya berhadapan langsung dengan pemimpin jahat yang telah mengancam kedamaian. Pemimpin ini adalah penyihir jahat yang memiliki kekuatan magis yang sangat kuat. Dengan sorot mata yang dingin dan senyum licik di wajahnya, dia memandang Putri Danau dan sahabatnya dengan penuh keangkuhan. Pertempuran dimulai. Putri Danau mengangkat tangannya dan memanggil elemen-elemen alam untuk mendukungnya. Angin kencang mulai bertiup dan awan mendung berkumpul di langit. Pemimpin jahat melemparkan serangan sihirnya. Tetapi Putri Danau dengan cekatan menghindari dan melindungi dirinya dengan perisai ajaibnya. Pemimpin jahat kemudian menciptakan ilusi dan mengeluarkan serangan yang membingungkan. Tetapi Putri Danau mengandalkan intuisi dan kepekaannya terhadap alam untuk memecahkan ilusi tersebut. Dengan gerakan yang cepat, dia melontarkan serangan dan mengirimkan balasan yang tangguh. Kekuatan ajaib Putri Danau semakin berkobar. Dia menggabungkan unsur air dan angin dalam serangan yang luar biasa, menciptakan pusaran air yang mampu meredam serangan pemimpin jahat. Putri Danau kemudian mengarahkan kekuatan ajaibnya ke tanah, menciptakan getaran kuat yang mengguncang tanah di bawah kaki pemimpin jahat. Namun, pemimpin jahat tidak menyerah begitu saja. Dia memanggil kekuatan gelap dari dalam dirinya dan meluncurkan serangan magis yang lebih kuat lagi. Putri Danau merasakan tekanan yang besar, tetapi dia tidak goyah. Dengan tekad yang kuat, dia mengumpulkan energi ajaibnya
dan melepaskannya dalam serangan terakhir yang dahsyat. Pertarungan mencapai puncaknya. Cahaya terang memenuhi ruangan saat serangan ajaib Putri Danau bertabrakan dengan serangan pemimpin jahat. Ledakan hebat menggetarkan tempat tersebut, menciptakan gelombang energi yang menyapu segala arah. Ketika cahaya mereda, Putri Danau berdiri tegap dengan perisai ajaibnya yang masih bersinar. Pemimpin jahat terlihat melemah dan kewalahan. Dia merasa kehilangan pegangan atas kekuatannya yang gelap. Putri Danau dengan lemah lembut mendekati pemimpin jahat yang sudah terpental. Dia melihat ke dalam mata pemimpin jahat, melihat sisi yang terluka dan terkekang dari dirinya yang dulu kuat. Putri Danau menunjukkan belas kasih dan kebijaksanaan. Dengan penuh rasa empati, dia meminta pemimpin jahat untuk memahami dampak dari tindakannya dan mencari jalan ke arah perubahan. Pemimpin jahat yang merasa terpukul dan terpaku oleh kebaikan Putri Danau akhirnya mengakui kesalahannya. Putri Danau kemudian mengarahkan kekuatan ajaibnya ke batu permata hitam yang dimiliki oleh pemimpin jahat. Dengan serangkaian mantra dan energi positif, dia berhasil menghapus kekuatan jahat dari batu tersebut. Pemimpin jahat merasakan kebebasan yang dia tidak rasakan sejak lama. Dia berjanji untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Ketika ancaman jahat telah dihancurkan, negeri sihir pulih kembali dan keajaiban alam kembali mengalir dengan bebas. Putri Danau merasakan kekuatan ajaibnya yang diperbaharui, tetapi kali ini lebih kuat dan lebih dalam daripada sebelumnya. Putri Danau kembali ke kerajaannya sebagai pahlawan yang dihormati. Dia berbicara kepada rakyat tentang pentingnya menjaga kebaikan dalam hati dan memelihara hubungan dengan alam. Dia menyadari bahwa kekuatan sejati berasal dari tekad, keberanian, dan kasih sayang. Dalam akhir cerita yang mengharukan, Putri Danau melihat bahwa kebaikan dan kekuatan selalu hadir dalam dirinya, dan dia siap menghadapi setiap petualangan dan tantangan yang akan datang.